Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami dalam kajian serial Akhir Zaman yang disiarkan langsung dari studio kami, Mahat Imam Syafi'i Maisir Al-Syab. Insyaallah selama beberapa waktu ke depan, sekitar 1 jam, kita akan membahas di antara hal-hal yang menjadi perlu perhatian kita semua tentang tanda-tanda, dan kita menyebutnya dengan serial Akhir Zaman. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik baru dengan tema munculnya Syiah Rafidhah. Ini topik masih 11-12 dengan pembahasan sebelumnya, yaitu pada akhirnya di awal kita membahas di antara kelompok-kelompok yang muncul, dan ini menjadi sebuah isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dekatnya kita dengan akhir zaman. Bersama saya Supriyadi Al-Khosini, juga pemateri kita Ustadz Haryanto BSH-MH. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Gimana kabar antum dan teman-teman di studio? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah masih puasa juga. Karena bisa dibilang ini pertemuan perdana di bulan Ramadan kita. Iya. Semoga puasanya kita tidak menghalangi kaum muslimin untuk tetap semangat belajar agama. Khususnya topik-topik kita di serial Akhir Zaman ini, yang pada akhirnya di awal-awal kita banyak belajar kelompok-kelompok yang menjadi perhatian banget dalam agama Islam ini saja. Apalagi topik kita tentang Syiah Rafidhah seperti itu. Jadi, memang pembahasan kita yang berkaitan dengan masalah tanda-tanda hari kiamat, yang ini masih pembahasan tanda-tanda kecil ya hari kiamat yang sudah dibahas beberapa contohnya, diantaranya adalah munculnya beberapa sekte atau kelompok-kelompok yang ini menyebabkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Bahkan fitnah ini karena sebelumnya kan pernah kita bahas di antara tanda-tanda kiamat itu ada yang sifatnya muncul kemudian hilang. Ada yang sifatnya muncul kemudian tetap terus itu ada sampai sekarang. Dan diantaranya juga ini kelompok fitnah Syiah Rafidhah, sekte ataupun kelompok yang menisbatkan dirinya terhadap Islam, dan ini merupakan kelompok yang menyebabkan fitnah di antara kaum muslimin yang ini tetap masih berlangsung. Bahkan sampai sekarang. Bahkan skalanya tidak hanya sekedar wilayah tertentu regional, tapi sudah internasional. Bahkan ini juga sudah lama masuk di wilayah negara kita tercinta di Indonesia. Iya, kalau dengar kata Syiah kan sebenarnya masyarakat yang ngerti agama, maksudnya belajar agama juga ini bukan hal yang asing, sering didengar seperti itu. Makanya semoga topik ini bisa memahamkan lah, memberikan pengetahuan yang banyak untuk orang-orang yang mungkin selama ini masih ngeblank gitu. Ini Syiah apa sih? Sejarah awalnya bagaimana? Nah, dari situ kita bahas dari awal banget, mungkin yang paling basic banget. Kenapa kemudian pada akhirnya dinamakan Syiah Rafidhah gitu. Semoga bisa menjadi pelajaran banget buat pemirsa di rumah gitu. Jadi Syiah sendiri itu kan sebuah kelompok yang mengalami sebuah perubahan dahulunya, karena dari kata Syiah sendiri itu artinya adalah penolong, kelompok dan pengikut. Asal katanya bagus ya, penolong ya. Yang penolong, karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menolong sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mana kita tahu pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan, dan mungkin sudah dibahas sebelumnya, dan awal kepemimpinan sahabat Ali bin Abi Thalib, di situ terjadi banyak sekali fitnah. Iya. Fitnah yang kemudian memunculkan beberapa terjadi pertumpahan darah atau peperangan di antara kaum muslimin. Dan di situ ada sekelompok orang yang mereka berusaha ingin menempatkan diri mereka sebagai orang yang membantu sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan ini kan dalam tanda kutip dari segi ini kan sesuatu yang baik, membantu seorang sahabat mulia yang mana beliau sebagai khalifah yang sah pada saat itu. Sehingga kata Syiah ini memang awalnya adalah sesuatu yang baik, tapi kesini ternyata ada perubahan, dalam artian perubahan sikap dari mereka sendiri, kemudian perubahan cara berpikir mereka sendiri. Mereka menisbatkan dirinya sebagai pengikut Ali, tetapi dari satu sisi dengan perubahan zaman, ternyata mereka secara akidah, secara muamalah dan sebagainya banyak melenceng, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib sendiri.
Kemudian Syiah ini ada beberapa macam dan banyak sekali sekte-sektenya, tapi untuk pembahasan kita kali ini lebih spesifik yaitu kepada salah satu sekte yang ekstrim ya, dikenal sebagai ekstrim, yaitu Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah ini dikatakan sebagai Rafidhah atau dari kata bahasa Arab kata rafadha yang artinya menolak. Itu salah satu asbabnya, sebab kenapa dinamakan sebagai Syiah Rafidhah, karena sebagian dari mereka pernah mendatangi salah satu cucunya Rasulullah yang bernama Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mereka datang, kemudian mereka ingin berbaiat dengan Zaid bin Ali ini, dan mereka menginginkan kalau mereka ingin mendukung Zaid bin Ali ini, caranya adalah mereka ingin supaya cucunya Rasulullah ini berlepas diri dari kepemimpinan sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena ini merupakan salah satu ciri khas mereka, akidah pokok mereka adalah mereka tidak mengakui kepemimpinan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Fase mereka kan udah lewat gitu. Ya. Tapi mempermasalahkan ini walaupun zamannya udah bukan zaman Ya, mereka lagi. karena mereka kan punya dasar keyakinan yang berbeda ya. Mereka mengakui yang mereka yakini adalah kepemimpinan yang sah itu setelah Rasulullah SAW adalah Ali. Tidak kemudian ke sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, itu harusnya dari setelah Rasulullah langsung Ali. Sehingga keyakinan yang tidak benar ini mereka bawa sehingga menyebabkan mereka mempropaganda masyarakat, mengajarkan kepada masyarakat suatu ajaran keyakinan bahwasanya Umar dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma mereka tidak sah menjadi seorang khalifah. Tapi ternyata penawaran ini ditolak oleh cucunya Rasulullah, bahkan beliau mengatakan bahwasanya kedua sahabat ini, sahabat Abu Bakar dan Umar ini adalah teman dekat kakekku, yaitu Ali bin Abi Thalib. Bagaimana aku mau menolak dua teman dekat dari kakekku sendiri. Akhirnya karena beliau ketika diajak tidak mau, akhirnya mereka mengatakan rafadnaka, kami menolakmu, jadi kami tidak jadi mengikutimu. Jadi sini nanti muncul kelompok yang tidak mengikuti Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mereka dikatakan sebagai kelompok Rafidhah karena menolak kepemimpinan sahabat Abu Bakar dan Umar. Sedangkan orang yang tetap mengikuti Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, mereka adalah kelompok dikatakan sebagai kelompok Zaidiyah. Syiah tapi Syiah Zaidiyah. Dan Syiah Zaidiyah ini bukan kelompok yang ekstrim sebagaimana kelompok Rafidhah seperti ini. Karena kalau Syiah Zaidiyah, mereka masih mengakui kepemimpinan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Berarti kalau kita sebutkan bahwa Syiah itu ada beberapa kelompok, kemudian yang menjadi permasalahan di era sekarang terutama adalah satu Syiah ini yang akan kita sebutkan gitu. Cuma gini ya, dari banyak kemarin kisah yang kita sebutkan, pada akhirnya keributan itu dan munculnya satu kelompok baru itu ujung-ujungnya kalau ditelaah lagi ya karena ada peran besar satu orang di belakang layar gitu. Satu orang yang kemudian mempropaganda, mempengaruhi banyak orang sehingga terjadilah dan terbentuklah satu kelompok gitu. Kalau di Syiah Rafidhah ini, biang keroknya sebenarnya siapa sih Ustaz? Supaya kita paham gitu. Para ulama menyebutkan bahwasanya di antara pencetus yang menjadi provokator gitu ya, munculnya kelompok Syiah ini ada seorang yang dikenal dengan Abdullah bin Saba al-Yahud. Dia adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, orang-orang munafik, tapi dia dalam hatinya ada kebencian terhadap agama Islam. Sehingga orang tersebut mengaku-ngaku Islam, kemudian menyebarkan propaganda tujuannya adalah untuk membenturkan satu kaum muslimin dengan yang lainnya. Dan dia juga menyebarkan keyakinan yang sesat. Dan di antara keyakinan yang dia bawa adalah dia berusaha untuk mengkultuskan atau mensucikan sahabat Ali bin Abi Thalib. Atau bahkan mereka ingin
Bahkan sebagian mereka ada yang menempatkan sahabat Ali bin Abi Thalib itu melebihi kedudukan para nabi dan para rasul. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada sebagian mereka yang memposisikan sahabat Ali bin Abi Thalib itu kedudukannya seperti Tuhan. Tuh. Jadi ini memang Abdullah bin Sabah al-Yahud, dia adalah salah satu di antara provokator yang menjadikan munculnya kelompok Syiah Rafidhah ini. Sebentar, nama ini kan nggak asing ya. Ya. Kalau kita bahas di sebelumnya bahwa biang kerok besar setelah melalui fase yang lama, kemudian datanglah berbondong-bondong orang menyerang dan memaksa supaya kepemimpinan Utsman diturunkan, digantikan dengan Ali, ya orang ini juga gitu. Iya. Sekarang dia di satu sudut pandang menganggap bahwa kepemimpinan Ali adalah yang terbaik melebihi banyak hal. Dan semua itu bukan murni karena fakta itu kan, tapi Iya. hanya untuk membuat sebuah kericuhan dan keributan saja sebenarnya kan. Ya memang karena tujuan utamanya bukan untuk membela salah satu di antara para sahabat yang mulia, bukan. Tapi mereka sebenarnya ingin merusak Islam. Karena pada zaman itu kan memang non-muslim pada zaman-zaman di mana para Khulafaur Rasyidin sudah mulai, zaman Utsman itu kan pelebaran wilayah Islam sangat luas dan akan dilanjutkan oleh sahabat Ali. Dan tidak mungkin pada saat itu kemudian orang-orang non-muslim, orang-orang kafir melawan kaum muslimin dengan cara perang. Dengan adu fisik itu sudah tidak mungkin karena mereka mengakui kekuatan umat Islam. Sehingga tidak ada cara lain untuk menghancurkan Islam kecuali melalui dari dalam. Menjadi ibaratnya musuh dalam selimut bagi umat Islam. Menjadi salah satu bagian dari kaum muslimin, kemudian mengacaukan kaum muslimin sendiri. Karena kalau seseorang itu berjubah atau memakai seragam Islam itu kan orang Islam yang lain mau bertindak juga, oh dia saudara kita sendiri, tetapi bikin masalah gitu kan. Seperti itu. Jadi tujuan utamanya intinya ingin mengacaukan agama Islam, ingin mengadu domba antara kaum muslimin seperti itu. Ya, bersyukurnya mengikuti serial ini adalah makin ngerti bagaimana histori Islam zaman dahulu ya, terutama tentang satu orang biang kerok ini, si Abdullah bin Sabah ini. Ketika Islam menyebar dan dia kayak bahasa kita tuh ngintil di belakangnya gitu. Karena kan Islam masih baru dan ketika dia datang dengan sosok seorang muslim seolah disambut oleh masyarakat awam gitu. Yang ternyata itu adalah rencana panjang dia untuk menghancurkan Islam di masa mendatang seperti itu. Cuman mungkin kita awal banget dibahas di sini adalah kalau kita sebut ini adalah sebagai kelompok yang menyimpang, pasti kan banyak penyimpangan-penyimpangan dan hasutan-hasutan yang dibawa oleh si laki-laki ini gitu. Kalau dari sudut keyakinan dulu deh, dari penyimpangan secara keyakinan. Tadi kan semua disebutkan, bahkan mereka menganggap bahwa kepemimpinan Ali itu lebih baik dari semua nabi, bahkan ada yang menyebut dia setara dengan Tuhan itu. Nah, kalau dari segi keyakinan secara detail, mereka kesalahannya di mana saja, Ustaz? Jadi di antara keyakinan menyimpang yang dimiliki oleh Syiah Rafidhah ini, karena Syiah Rafidhah ini kan memiliki beberapa nama ya. Ada dikatakan sebagai Syiah Rafidhah, ada yang namanya Syiah Ismailiyah, ada yang mengatakan Syiah Isna Asyariyah. Kalau sekarang memang yang lebih dikenal selain Syiah Rafidhah itu Syiah Isna Asyariyah atau Syiah 12 Imam. Yang sekarang menjadi sebuah agama atau sebuah madhab, sebuah agama yang menjadi agama resmi ya di negara Iran. Sebentar, Syiah 12 imam artinya mereka memiliki 12 pemimpin. Ya, mereka memiliki imam yang dikatakan sebagai imam, yang merupakan semuanya itu adalah keturunan dari sahabat Ali bin Abi Thalib semuanya. Jadi semua dari 1 sampai 11 itu sudah 1 sampai 12 sebenarnya sudah ada semua, sudah 1 sampai 11 sudah meninggal, tapi yang nomor 12 ini dikatakan sebagai Imam Al-Muntadhar, imam yang ditunggu-tunggu, itu sejak kecil dikatakan masuk ke dalam sirdab, sebuah gua yang sejak kecil masuk ke dalam gua sampai sekarang masih hidup, padahal sudah ratusan tahun. Itu keyakinan yang mereka sebarkan. Ya, yang mereka yakini dan ditulis oleh para ulama mereka, kemudian diajarkan kepada para pengikutnya. Jadi ini memang, tadi kan kita katakan bahwasanya Syiah Rafidhah ini
efeknya, dampaknya itu sifatnya tidak regional lagi, tetapi sudah internasional karena ada negara yang membackup, yaitu negara Iran, yang mereka menyebarkan keyakinan ini kepada kaum muslimin. Tuh. Dan di antara penyimpangan yang mereka miliki, misalnya contohnya terhadap Al-Quran, mereka meyakini bahwasanya Al-Quran yang sekarang dipegang oleh umat Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini Quran yang sekarang bersama kita itu hanya sekedar sepertiganya saja. Sepertiganya. Sedangkan yang utuh itu ada pada sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian yang dikenal dengan istilah Mushaf Fatimah, yang sekarang dipegang oleh imam mereka, disembunyikan seperti itu. Jadi yang selama ini beredar di kaum muslimin itu dikatakan belum semuanya. Dan yang mengetahui hanya mereka saja, imam mereka. Kemudian di antara keyakinan yang lain adalah mereka meyakini bahwasanya Al-Quran ini, karena Al-Quran ini di kita hanya sepertiga dan sisanya adalah yang utuh itu ada bersama imam mereka. Mereka meyakini bahwasanya Al-Quran ini tidak bisa dipahami, tidak bisa ditafsirkan dengan benar kecuali sesuai dengan penafsiran imam-imam mereka atau ulama-ulama mereka. Karena mereka ingin ketika keyakinan ini mereka miliki, secara otomatis mereka akan mengatakan semua orang selain kelompok mereka ketika menafsirkan Al-Quran itu penafsirannya salah. Sehingga mereka bisa menyesatkan orang-orang selain dari kelompok mereka. Menjadi sulit ketika mereka meyakini bahwa yang kita sebagai seorang muslim pada umumnya hanya punya sepertiga, kemudian mungkin ya berbantah-bantah dengan mereka atau kemudian berselisih pendapat atau saling meyakinkan satu sama lain. Ibarat dia akan di dalam hati, saya memiliki lebih dari sempurna dari kitab yang kau miliki. Jadi meluruskan mereka menjadi lebih sulit ya. Karena merasa mereka lebih sempurna kitabnya. Gitu. Memang ketika seseorang itu ada dua orang itu sedang berdebat, sedang berdiskusi, ingin membahas sesuatu masalah. Kalau kedua kelompok, dua orang ini masing-masing memiliki pegangan yang berbeda, itu nggak akan ketemu. Makanya mereka memang sulit untuk ibaratnya memang kecuali yang Allah rahmati ya, sulit untuk mereka kembali ke dalam pangkuan Islam yang benar karena mereka sudah meyakini bahwasanya kitab yang benar adalah kitab yang dipegang oleh imam mereka atau ulama-ulama mereka. Jadi pendapat yang keluar yang bukan keluar dari ulama ataupun alim mereka dikatakan pendapat yang tidak benar karena mereka menganggap 12 imam ini adalah orang yang maksum yang terjaga sebagaimana para nabi dan para rasul. Jadi bahkan mereka meyakini bahwasanya para imam ini mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sekelas nabi. Ya, jadi memang mereka mendapat sangat mengkultuskan imam-imam mereka. Ya, menjadi ini sedikit ada gambaran ketika kita diyakini hanya memiliki sepertiga saja dari kitab yang diturunkan atau wahyu yang turun dan mereka 3/4. Kebayang kalau dari kitabnya aja mereka merasa lebih sempurna, jelas kita kan balik ke soal ibadah ya. Kalau ibadah kan kita beribadah berdasarkan wahyu yang turun gitu. Sholatnya bagaimana, dilengkapi dengan hadis dan sunnah juga. Nah kalau kitabnya aja beda dan mereka sayangnya dianggap sebagai agama yang diakui secara internasional gitu, karena merebahnya sudah ke internasional gitu, dianggap sebagai agama sebuah negara kan. Nah kalau kitabnya kesempurnaannya dianggap beda, berarti kan ibadahnya menjadi otomatis beda kan, walaupun kita sebut itu sama-sama Al-Quran gitu. Tapi perbedaan ibadah itu memang ada kalanya tidak sesuatu yang mencolok 100% ya dari awal sampai akhir, karena ketika bentuk ibadah mereka berbeda sama sekali, dalam artian dari awal sampai akhir itu berbeda, dari segi gerakannya, bacaannya berbeda sama sekali, otomatis mungkin orang Islam akan sudah menilai dia bukan Islam. Bahkan non-muslim pun bisa menilai dia bukan Islam karena terlalu beda bentuk sholatnya. Tapi perbedaan ini memang ada yang sifatnya
mencolok dan ada yang tidak gitu ya. Mm-mm. Sehingga memang bahkan Syiah Rafidhah yang jelas-jelas keyakinan mereka jauh sekali dari keyakinan Islam pun ada sebagian umat Islam yang masih menganggap bahwasanya Syiah ini salah satu madhab dalam Islam, bukan Oke. agama tersendiri. Padahal para ulama terdahulu mereka sudah sebagian banyak di antara ulama yang telah mengkafirkan Syiah Rafidhah ini. Dan di antara karena mereka meyakini bahwasanya karena ulama mereka ataupun imam mereka adalah orang yang maksum, sehingga mereka lebih mengatakan bahwasanya yang namanya sunnah itu adalah sesuatu yang bersumber dari imam mereka. Baik itu dari perkataan, perbuatan, ataupun takrir. Ketetapan yang berasal dari imam mereka itu juga dikatakan sebagai sunnah. Kenapa dikatakan sebagai sunnah? Karena mereka meyakini bahwasanya imam yang 12 ini mendapatkan ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka meyakini bahwasanya sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu dikatakan sebagai sunnah yang sah kalau jalur periwayatannya lewat sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau jalur periwayatannya tidak dari sahabat Ali bin Abi Thalib, maka itu dikatakan bukan sesuatu yang sunnah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya dua sahabat yang mulia seperti sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang kita yakini bahwasanya termasuk umat paling mulia di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW, itu saja dikafirkan, apalagi para sahabat yang lain yang derajatnya di bawah Umar dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga mereka itu dari segi ibadah memang berbeda dengan kita, tetapi tidak semuanya. Kemudian di antara perbedaan ibadah yang kadang mencolok, mungkin para pemirsa sekalian dan teman-teman semua kaum muslimin mungkin bisa lihat di media sosial, di YouTube misalnya contoh adhannya Syiah dengan adhan kita, nanti di situ ada perbedaan. Lafadznya pun tidak sama. Lafadznya sebagian sama, ada hanya sekedar ada penambahan saja berkaitan masalah imamahnya sahabat Ali bin Abi Thalib seperti itu. Kemudian untuk masalah ibadah seperti sholat misalnya, yang kita ketahui bahwasanya di antara perbedaan yang kelihatan mencolok itu ya, biasanya mereka itu tidak sah sholat kecuali kalau sujud di atas tanah Karbala. Tanah Karbala itu tanah dari sebuah wilayah Karbala yang dimana di situ Husain, cucunya Rasulullah, itu dibunuh. Jadi mungkin kalau sebagian teman pernah melihat ada orang sholat, kemudian sujud itu di atas potongan-potongan seperti tanah atau tanah liat, dia sujud, bentuknya macam-macam, ada yang bulat, ada yang kotak dan sebagainya. Nanti orang itu sujud karena dianggap kalau sholatnya tidak sujud di atas tanah Karbala, itu dianggap tidak sah. Dan potongan tanah ini mereka anggap bersumber dari tanah Karbala itu. Oke. Ini ya, harusnya sih kalau dia muslim awam sekalipun gitu ya, melihat ini menjadi hal yang aneh gitu ketika seseorang sholat di tempat sujudnya ditaruh batu untuk tempat peletakan kepala gitu. Dimana-mana orang kalau mau sholat ya di tempat sujudnya ya minimal sajadah yang empuk, yang bagus gitu. Ini bahkan dengan batu atau tanah yang dibekukan yang diklaim bahwa ini tanah dari Karbala. Jadi semua orang yang menganggap dirinya meyakini keyakinan Syiah ini dari negara manapun, dia bakal punya satu tanah yang dibawa langsung dari Karbala gitu. Dan dijual belikan mestinya ya. Ya, dijual beli kalangan mereka yang sudah jadi bisnis juga. Iya. Tapi kemudian kalau bicara soal bagaimana keyakinan mereka soal hal ini, artinya keyakinan ini sudah menjadi keyakinan yang merata di kalangan mereka. Istilahnya sholatnya menjadi berbeda, dan itu ketika karena beberapa video yang pernah kita lihat di media sosial yang di Indonesia gitu, mereka bahkan tidak segan untuk sholat di tempat umum, di masjid secara umum gitu. Ada orang yang secara sembunyi-sembunyi merekam sholatnya mereka dan bingung gitu, ini kok sholatnya gerakannya agak beda gitu. Ternyata memang ini sudah tersebar di seluruh negara seperti itu, Ustaz ya. Iya, mereka
Mereka memang istilahnya melakukan ibadah itu kan tidak memiliki apa namanya tempat ibadah khusus ya istilahnya, masjid Masjid khusus khusus untuk nggak ada. mereka enggak. Mereka juga bergabung dengan kaum muslimin lainnya, hanya saja mungkin ada perbedaan di situ. Ada perbedaan di mana mereka harus sujud di atas tanah Karbala yang mereka sudah cetak ya dengan bentuk yang bermacam-macam. Jadi sehingga kejadian ini pun kadang mungkin ada sebagian umat Islam yang mungkin nggak ngeh, istilahnya nggak merasa kalau ini ada yang berbeda dengan kita gitu, seperti itu. Karena memang perbedaannya itu sedikit sih. Ketika orang nggak terlalu perhatian karena dia fokus dengan sholatnya dia atau dia fokus dengan ibadah dia sendiri di masjid. Ketika ada satu orang sholat dengan gerakan yang rada berbeda, mereka nggak ngeh. Cuma ya saya pernah lihat satu videonya orang ngerekam sembunyi-sembunyi gitu dan dia bingung, di-post di media sosial. Ini saya sholat apaan ya? Kok sholatnya gini? Nah dari situ mulai di kolom komentar banyak yang ngasih pendapat. Sepertinya dia Syiah. Dari sholatnya kelihatan berbeda seperti itu. Nah, balik lagi ke soal bagaimana komunikasi ya. Kalau itu kan soal muamalah ibadah gitu. Kalau kemudian dikaitkan dengan muamalah sesama manusia atau keyakinan yang sifatnya bukan ibadah, apakah penyimpangan-penyimpangan mereka bisa terlihat, Ustaz? Ya kalau apa namanya berkaitan masalah muamalah yang berhubungan dengan sesama manusia, ada keyakinan mereka, istilahnya dengan istilah taqiyah. Taqiyah itu adalah ketika seseorang mengatakan sesuatu berbeda dengan apa yang dia yakini. Tujuannya ini ya untuk mengelabui kaum muslimin. Karena mereka ketika terang-terangan dengan keyakinan mereka, terang-terangan dengan apa yang mereka miliki di hadapan kaum muslimin, apalagi ketika mereka hidup tinggal di wilayah negara yang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kita katakan sebagai Sunni, itu mereka akan mendapatkan perlawanan yang besar. Sehingga mereka menggunakan istilah namanya taqiyah. Taqiyah ini yaitu bahasa kita sebenarnya ini bohong gitu. Bohong karena berbohong Cuma lah. dibagus-bagusin jadi istilah mereka gitu ya. Berbohong karena mereka ketika menyampaikan kepada selain kelompok mereka sesuatu hal yang berbeda dengan apa yang mereka yakini, tujuannya adalah untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan ini bahkan merupakan salah satu fondasi keimanan mereka. Dalam artian ini sesuatu yang bukan yang biasa-biasa saja, tapi memang ini sesuatu yang pokok dalam agama mereka. Sehingga ketika sebuah kelompok itu memiliki keyakinan seperti ini, adanya taqiyah, ini agak sulit bagi kita untuk apa namanya melihat lebih jelas status dan posisi mereka seperti apa, karena omongan mereka menjadi sesuatu yang tidak bisa kita menjadi pegangan gitu loh. Jadi kalau kita tadi kembali, kalau seandainya kita berdebat dengan mereka pun, berdiskusi dengan mereka pun, kita agak sulit. Sulitnya di samping memiliki pedoman yang berbeda, kemudian di satu sisi lagi, apa yang dia ucapkan tidak bisa kita katakan itu benar. Benar atau salah, kan kita nggak tahu dia ngomong sedang bertakiyah atau enggak. Oke. Tuh, jadi kan sulit. Atau dengan mudah kita sebut bahwa kita nggak bisa tahu dia tuh bohong apa enggak dengan Ya, kalimat yang dia bilang ke kita. Bisa jadi karena dia mungkin di lingkungan itu sendirian dan kebanyakan adalah muslim secara umum yang benar-benar muslim. Ketika kemudian diskusi dengan kita, dia mungkin mengiyakan apa yang kita bilang, tapi dalam hati dia nggak setuju. Yang sebenarnya dia kayak masih menunggu jamaah yang lain, menunggu pengikut yang membuat dia lebih kuat dulu, baru kemudian terang-terangan bilang gitu ya. Iya. Kemudian di antara penyimpangan mereka yang berkaitan dengan masalah muamalah ada istilah namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah atau bahasa kita dikenal dengan masalah istilah nikah kontrak. Jadi ketika laki-laki perempuan membuat sebuah kesepakatan bahwasanya mereka akan menikah, tapi dengan jangka waktu tertentu, dengan ada kontraknya, berapa hari, berapa bulan, berapa pekan, kemudian setelah itu nanti mereka pisah, dan apa namanya tidak perlu ada wali juga, ada wali silakan, enggak juga enggak ada masalah, seperti itu ya. Dan kemudian setelah selesai kontraknya ya sudah, hubungan pernikahan antara kedua insan ini sudah terputus. Dan nikah mut'ah ini dahulu awal-awal keislaman itu dibolehkan oleh Rasulullah, karena dulu kan para sahabat kemudian ketika melakukan safar jarak jauh untuk berperang, jihad dan sebagainya, mungkin mereka akan berpisah dengan keluarga istrinya. Yang namanya laki-laki itu kan kalau sudah berkeluarga
bisa sama istri dalam jangka waktu yang lama sekali berbulan itu kan kadang Nggak nggak kuat bisa, itu ya. nggak Makanya bisa. awal-awal Islam itu dibolehkan, tapi setelah itu Oke. dilarang oleh Rasulullah. Bahkan kalau nggak salah di zamannya Umar bin Khattab, para mujahid itu sekitar 4 bulan sekali itu digilir supaya bisa bertemu dengan keluarganya seperti itu. Karena memang laki-laki kalau sudah menikah tidak bisa terlalu lama jauh dari keluarganya. Dan nikah mut'ah ini kemudian dilarang, yang dulunya dibolehkan kemudian diharamkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi pelarangan ini ternyata tidak diterima oleh Syiah dan mereka tetap meyakini bahwasanya nikah mut'ah, nikah kontrak ini dibolehkan. Keyakinan ini ibaratnya penyimpangan yang poin di sini itu yang menyebabkan daya tarik tersendiri bagi kaum muda. Betul. Barusan Ya, mau bilang gitu. Ini bahaya banget kalau kita ngelihat fenomena di beberapa berita, sudah lama sih, di antara berita-berita yang muncul itu ketika mahasiswa dengan pemikiran yang gampang dipengaruhi, mm, kemudian di usia-usia yang memang secara pertumbuhan psikologi kan udah lagi mm, panas-panasnya gitu. Bertemu dengan orang yang bisa dengan bicara yang luar biasa, mm, memahamkan mereka dengan pemahaman yang keliru bahwa kita bisa nikah kontrak, kemudian dikenalkan dengan Islam. Ini dulu ada di zaman Nabi, tapi kemudian menjadi dipermasalahkan. Kayaknya sih orang-orang muda khususnya mahasiswa di perkotaan sana banyak menjadi korban. mm. Sepertinya seperti itu. Ya, memang waktu itu juga sempat kita pernah dengar berita ada salah seorang mahasiswi ya di wilayah Jawa Barat. Kita tidak perlu menyebutkan kotanya, intinya kota besar di Jawa Barat. Yang ketika dia periksa ke salah seorang dokter, ternyata ini punya penyakit seksual. Ketika ditanya, ketika digali lebih lanjut, ternyata wanita ini terpapar pemahaman Syiah. Istilahnya terpapar pemahaman Syiah sehingga dia sudah berkali-kali melakukan nikah kontrak dengan berbagai macam lelaki. Jadi ini kan secara hakikatnya sebenarnya wanita ini telah melakukan zina berkali-kali dengan berbagai macam pasangan tanpa melihat dampak negatifnya, otomatis kan dia akan merasakan akibat itu sendiri. Tapi yang memang menjadi sesuatu yang aneh ya, mungkin di video juga ada di media sosial, keyakinan nikah mut'ah ini kan mungkin tujuan utamanya untuk apa namanya, untuk merusak kaum muslimin. Para ulama mereka memberikan semangat kepada umatnya untuk melakukan nikah mut'ah. Bahkan para ulama mereka sendiri menikmati itu, keyakinan itu. Itu dengan diiming-imingi kebaikan pahala Ya, segitu apa karena enggak sih? pahalanya mereka anggap pahalanya sangat besar dengan melakukan nikah mut'ah itu. Nikah mut'ah itu memiliki pahala yang besar menurut mereka. Tetapi yang sangat anehnya itu, para ulama mereka memberikan semangat kepada umatnya untuk melakukan nikah mut'ah, tetapi mereka sendiri, anak mereka sendiri, nggak mau kalau di nikah mut'ah. Oke. Sehingga kita pernah lihat salah satu video ketika ulama Syiah ini apa namanya memberikan semangat kepada umatnya untuk melaksanakan nikah mut'ah. Kemudian salah satu penelpon pernah menelpon bertanya ya, awalnya bertanya, Syekh bagaimana kalau seandainya engkau menjelaskan keutamaan dari nikah mut'ah? Bagaimana kalau boleh nggak saya mau nikah mut'ah dengan putrinya Syekh ini? Kaget dong dia Mendengar ya. itu Syekhnya marah. Syekhnya marah, tidak terima. Ya, yang namanya ya secara naluri ya, secara manusiawi seorang ayah kemudian punya anak perempuan dinikah mut'ah, dinikah cuma untuk beberapa waktu saja, jadi kan sama saja meremehkan, mempermainkan anaknya itu gitu ya. Mm-mm. Harusnya kita juga mereka dalam artian umat Syiah ini yang meyakini dengan keyakinan tersebut, harusnya sebelum melakukan nikah mut'ah dengan orang lain, coba bayangkan sendiri kalau seandainya itu menimpa keluarga mereka. Kalau seandainya dia punya ibu, punya saudari perempuan, punya bibi, kemudian dinikah dengan seorang laki-laki hanya untuk beberapa hari saja, kemudian diputus. Itu kan bagi kita sendiri otomatis sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, ini berarti mempermainkan keluarga kita sendiri. Tuh. Tapi ya begitu, istilahnya memang keyakinan pondasinya adalah keyakinan sesuatu yang tidak benar, sehingga secara naluri pun sebenarnya ulama mereka juga nggak suka ya. Masa istilahnya dia mengatakan ini pahalanya besar, tetapi anaknya sendiri nggak boleh mendapatkan pahala yang besar itu gitu.
Bahkan mereka yang ekstrimnya lagi boleh nikah mut'ah dengan seorang wanita yang masih di bawah umur. Misalnya yang masih kecil gitu ya. Itu boleh. Bahkan ada yang waktu itu kalau tidak salah mungkin di media sosial masih ada. Bahkan ada yang nikah mut'ah dengan masih anak kecil, masih balita gitu ya. Masih balita nikah mut'ah dengan seorang balita. Itu kan sesuatu yang istilahnya berbahaya, dan keyakinan ini bisa menyebabkan tambah merebaknya penyakit seksual seperti itu. Ya harusnya sih akal sehat seorang muslim yang terlepas dia tahu atau tidak tentang perkara Syiah ini, apalagi seorang bapak dari putri yang umurnya lagi masa pertumbuhan gitu ya, akal sehat kita tidak akan mendukung untuk itu gitu. Cuman ya balik ke tadi bahwa mereka memiliki kemampuan meyakinkan orang lain dengan baik mestinya kan, sehingga bisa membuat orang lain terpengaruh dengan keyakinan ini. Kalau saya sendiri menilai ini nilai jual mereka gitu. Jadi produk utama mereka untuk bisa merangkul banyak pemuda adalah dengan nikah mut'ah ini. Makanya menjadi sebuah perhatian banget untuk setiap orang tua di rumah sana gitu kan, bahwa hati-hati dengan anaknya kalau sudah mulai mengenal aliran-aliran agama yang mungkin awalnya terlihat soleh dan soleha, ternyata ada penyimpangan-penyimpangan mendasar seperti itu. Nah, balik soal bagaimana penyimpangannya, tadi kan semua disebutkan bahwa pemahaman ini bahkan kemudian mempermasalahkan kepemimpinan, kekhalifahan di waktu yang sudah berlalu gitu, bahkan para sahabat gitu. Ini rada terlewat ya. Mungkin sebaiknya kita bahas juga di pertemuan sekarang. Bagaimana pemahaman mereka, penyimpangan mereka terhadap kepemimpinan para sahabat sebenarnya seperti apa, Ustaz? Baik, jadi salah satu keyakinan mereka, penyimpangan yang mereka miliki itu mereka bisa dikatakan mengkafirkan mayoritas sahabat, kecuali hanya beberapa sahabat saja yang mereka dikatakan masih beragama Islam. Adapun sisanya mayoritas dari para sahabat itu mereka kafir semua. Apalagi khususnya para sahabat yang waktu itu bertentangan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin ya, ataupun yang saudara yang sebelumnya. Sebenarnya waktu terjadi peperangan antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah, itu yang bertentangan dengan sahabat Ali itu dikatakan mereka semuanya kafir. Tapi tujuan utamanya adalah ingin menghancurkan agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam ini kan Rasulullah SAW itu menyampaikan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat melanjutkan ilmu tersebut kepada generasi tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Kalau sahabat ini dikafirkan, otomatis ilmu yang dibawa oleh para sahabat dianggap cacat. Oke. Sehingga imbasnya ke situ. Memang tujuannya ke situ. Mereka ingin mengatakan bahwasanya agama Islam, syariat Islam yang sekarang ada itu syariat yang tidak benar. Bagaimana cara mereka ingin meyakinkan bahwasanya ini syariat tidak benar, ingin melegalkan keyakinan ini, caranya adalah dengan dihancurkan, dirusak kredibilitas dari para sahabat ini. Ketika para sahabat dianggap orang-orang yang cacat, orang-orang yang bahkan dikatakan sebagai orang-orang yang kafir, otomatis sanad keilmuannya itu dianggap sesuatu yang tidak benar. Nah, terus kalau ilmu syariat yang dibawa para sahabat itu tidak dikatakan benar, terus ilmu syariat dari mana? Ya kembali lagi, ilmu syariat itu ya dari sahabat Ali atau dari imam mereka, yang dikatakan keturunan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Oke, ini makin parah sih ya. Dan balik lagi bahwa orang yang berakal sehat pasti tidak bisa menerima ini. Apalagi yang mereka mempelajari agama Islam dan mempelajari histori sejarah Islam, urutannya kan jelas tuh. Berawal dari Nabi, kemudian para sahabat yang lain. Bagaimana hadis itu diriwayatkan dan orang-orang soleh yang berada di sekitaran Nabi. Tidak hanya sahabat Ali saja yang menerima pengetahuan Islam tatkala itu gitu. Tapi kalau kemudian semua sahabat yang lain dan orang-orang Islam yang bahkan bertemu Nabi ketika itu dikafirkan, lalu Islam dari mana mereka dapatkan? Itu kan pertanyaan besarnya di situ gitu. Ya, jadi mereka kan tadi sebelumnya kita sampaikan, karena mereka mengatakan imam mereka itu mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagai melalui para nabi dan rasul, sehingga Nabi lewat dalam hal ini ya. Sehingga karena derajat para imam mereka sudah setara atau bahkan melebihi para nabi dan para rasul, ya mereka tidak perlu lagi sahabat. Dan kebencian mereka terhadap
mayoritas sahabat, karena para sahabat dikatakan mereka kafir karena dikatakan telah salah satu sebabnya adalah karena mereka membiarkan keberlangsungan kepemimpinan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Yang harusnya kan setelah Rasulullah, keyakinan mereka kan harusnya setelah Rasulullah itu kan ke Ali. Langsung ke Ali. Tapi malah para sahabat bisa dikatakan, berarti kan mayoritas sahabat mengakui kepemimpinan mereka. Jadi di mata mereka semuanya kafir. Salah, semuanya salah, tidak benar. Mereka sudah menentang Rasulullah, dikatakan seperti itu. Sehingga inilah yang menyebabkan kemudian mereka, salah satu yang menyebabkan mereka tidak menerima atau bahkan memurtadkan, mengkafirkan para sahabat. Tapi sebenarnya ya pangkal utamanya tujuannya karena mereka intinya ingin merusak agama Islam itu sendiri. Bagaimanapun caranya. Bisa jadi kalau seseorang itu, ibaratnya gini, seseorang itu kalau sudah nggak suka dengan orang lain, kalau kita sudah tidak suka dengan si A, apapun yang dikatakan oleh si A itu salah. Bagaimanapun caranya, mungkin bisa jadi kalau seandainya kita bisa mengungkapkan sesuatu yang tidak masuk akal, mungkin bisa kita lakukan. Yang penting si A salah. Jadi si A seperti itu. Jadi bagaimanapun caranya, meskipun dengan sesuatu yang kita anggap tadi ya, dikatakan ini sesuatu yang secara naluri nggak benar, sesuatu yang tidak masuk dalam logika. Tapi karena mereka sudah, tujuan utama mereka adalah untuk menghancurkan agama Islam, ya bagaimanapun caranya dipaksakan supaya itu adalah sesuatu yang legal menurut mereka. Iya, yang paling tertangkap di sini adalah ketika mereka mengeluarkan sebuah keyakinan, sebuah statement itu bukan murni karena itu sebuah kebenaran dari mereka gitu. Hanya ingin membuat huru-hara aja pada sebuah kedamaian di kubu kaum muslimin seperti itu. Cuman masalahnya ya, bahkan di zaman sekarang pun di Indonesia ada lagi kasus nabi palsu pun. Orang yang mengaku saya nabi dan tetap aja ada pengikutnya gitu. Akhirnya di negara kita seperti itu. Mungkin gambarnya seperti itu ya di era zaman dahulu, apalagi dengan mereka yang lihai menyampaikan tausiah walaupun isinya sesat gitu. Ya pengikutnya ada aja, sama seperti orang yang mengaku nabi di era sekarang. Kan kadang ada tuh muncul berita seperti itu. Tapi memang masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia, mungkin masyarakat luar juga sama. Saya pernah membaca salah satu majalah Islam yang menyebutkan ketika tim redaksinya ini menyebutkan bahwasanya ketika membahas salah satu nabi palsu, padahal kalau kita pikirkan secara logika, bagi kita ini sesuatu yang kayaknya orang-orang seperti ini kok bisa ngaku sebagai nabi dengan latar belakang yang tidak jelas seperti itu. Agak lucu dan nyeleneh juga kan. Tapi memang manusia seperti itu. Bahkan uniknya masyarakat kita itu, bahkan orang tersebut, tim redaksi ini mengatakan kalau seandainya ada seseorang yang mengklaim bahwasanya kucing adalah Tuhan, pasti ada pengikutnya. Karena memang sangat masyarakat. Dan ternyata itu terbukti dalam artian kalau kita lihat di media sosial, ada kalau nggak salah ya, seingat kami, di negara India ada yang mereka menuhankan tikus. Tikus itu menjadi hewan yang dikultuskan. Mereka membuat sebuah tempat tinggal yang di situ banyak sekali tikus, diberi makan, diberi susu dan sebagainya. Karena mereka menganggap tikus ini sebagai makhluk yang suci seperti itu. Jadi kalau orang sudah tersesat, kalau sudah orang yang sudah jauh, sudah terdoktrin dengan sesuatu, ya sesuatu yang tidak masuk akal pun akan mereka terima seperti itu. Oke, ini rada menyebar sedikit ya. Kalau soal sholat aja mereka punya versi mereka. Dalam muamalah keyakinan tentang bagaimana mereka bertakiyah pun itu sudah mereka banget gitu. Apakah hal demikian juga merembet sampai ke, kalau kita kan mengenal ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha gitu. Itu basic muslim, orang berakal ngerti bahwa ini hari raya kita gitu. Untuk mereka, apakah sampai merembet ke arah perayaan hari raya juga, Ustaz? Ya memang ada 2 hari raya yang dikenal oleh orang-orang Syiah yang istilahnya 2 hari di mana mereka merayakan, melakukan sebuah aktivitas ataupun kegiatan. Mereka merasa istilahnya melakukan ini secara rutin ya, tahunan. Yang pertama dikenal dengan namanya Hari Asyura yang terjadi pada 10 Muharram. Mereka lakukan karena mereka itu untuk mengingat kembali kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib. Karena
pada tanggal itu Husain bin Ali itu terbunuh, sehingga mereka melakukan sebuah perayaan. Perayaannya tujuannya adalah untuk mengingat kesedihan yang pernah dialami oleh sahabat Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Kalau kita lihat di media sosial di negara Iran misalnya, biasanya mereka itu melukai tubuh-tubuh mereka sendiri Oh, yang dengan pakai senjata ya ya? ada senjata, ada yang pedang, atau bahkan yang ekstrim ada di antara mereka yang nembak pakai nembak. Ada yang selamat, ada yang kebablasan. Maksudnya karena tujuannya untuk Melukai istilahnya kan ya awalnya kan? supaya mereka sedih mengingat kesedihan yang dulu pernah dirasakan oleh sahabat Husain yang kemudian dibunuh di Karbala. Kemudian mereka ada yang kayak gitu, ada yang melukai, bahkan anak kecil itu dilukai. Kemudian ada yang pakai senjata. Ada yang selamat, ada yang enggak, ada yang kebablasan akhirnya mati juga gitu ya. Tapi mereka karena mereka didasarkan atas keyakinan yang tidak benar, mereka menganggap sesuatu ini sesuatu yang baik, sesuatu yang istilahnya yang mulia, karena sebagai bentuk ingin menunjukkan kedekatan mereka kepada cucunya Rasulullah SAW. Kemudian perayaan yang kedua yang dikenal sebagai Ghadir Qum. Ghadir Qum ini nama sebuah daerah antara kota Mekah dan Madinah yang dulu ketika Rasulullah SAW setelah selesai haji wada itu singgah di tempat Ghadir Qum ini yang diikuti oleh beberapa sahabat, yang dimana di situ Rasulullah SAW itu memberikan wasiat dengan mengatakan, beliau salah satu kutipan hadis ataupun salah satu ungkapan yang beliau katakan, beliau pernah mengatakan, ma kuntu maulahu fa'liyun maulah. Barang siapa yang menjadi aku sebagai wali, maka jadikanlah Ali juga sebagai walinya. Ucapan ini dipahami oleh para orang-orang Syiah, mengatakan potongan hadis ini sebagai landasan pokok bahwasanya kekhalifahan setelah Rasulullah itu adalah Ali. Harusnya Ya dianggap versi mereka sebagai ya. penunjukan khalifah setelah Ali. Padahal ini tidak bermaksud seperti itu. Ini kan maksudnya ingin supaya, karena Ali ini kan sebagai dari ahli bait, dan Rasulullah juga di awal khutbahnya, di awal khutbah beliau sampaikan kepada para sahabat juga kan supaya memperhatikan ahli baitnya, ahli bait beliau, supaya tidak disia-siakan. Sepeninggal beliau berharap memerintahkan para sahabat dan umat Islam untuk memperhatikan ahlu baitnya supaya tidak disia-siakan, supaya tidak dizalimi. Hanya itu saja, bukan penunjukan secara langsung bahwasanya khalifah setelah Rasulullah meninggal adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan para sahabat yang mengikuti itu, dan para sahabat yang hadir di situ, dan banyak yang sudah tahu juga, tidak memahami seperti itu, tidak memahami Ali sebagai khalifah setelah Rasulullah. Bahkan sahabat Ali sendiri, ketika sahabat Abu Bakar di baiat itu kan, beliau tidak menjadikan Ghadir Qum ini sebagai dalil bagi dia untuk untuk merebut kekuasaan dari sahabat Abu Bakar. Karena pada asalnya kan mereka mencari-cari celah di mana satu statement atau apapun itu bisa mereka pakai untuk menguatkan pendapat mereka. Makanya tadi ditegaskan bahkan para sahabat, bahkan sahabat Ali pun dia sendiri tidak memahami perkataan ini atau statement ini sebagai sesuai dengan apa yang mereka yakini gitu kan. Karena mereka selalu mencari-cari celah biar mereka dibenarkan gitu kan. Dan sebelumnya kita sampaikan bahwasanya salah satu sebab Syiah itu mengkafirkan para sahabat karena mereka mengatakan para sahabat itu membiarkan kekhilafahan ini, kepemimpinan di tangan sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman, baru Ali. Harusnya kan dari Rasulullah langsung ke Ali. Iya. Padahal di antara para sahabat yang membiarkan itu Ali juga. Karena sahabat Ali kan ketika khalifah Abu Bakar menjadi khalifah, sahabat Abu Bakar kan termasuk salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar itu memerangi para orang-orang yang murtad, para nabi palsu, dan Ali itu ikut berperang dengan sahabat Abu Bakar. Kan harusnya kalau memang itu sebuah keyakinan yang benar, harusnya secara rasionalnya harusnya kalau para sahabat itu dikafirkan, harusnya Ali juga dikafirkan dong. Iya, termasuk sebenarnya sudah semuanya kafir semua, tapi ternyata mereka pilih-pilih juga gitu ya. Sebenarnya ya gimana lagi, karena memang ya tadi yang kita sampaikan, seseorang yang sudah memiliki sebenarnya keyakinan
keinginan utamanya adalah ingin menghancurkan Islam, segala macam cara dilakukan, bahkan sesuatu yang tidak masuk akal pun ya sudah dipaksakan aja gitu, dikatakan seperti itu. Iya, ini agak menusuk banget sih statement akhir ini. Kalau mereka menganggap bahwa orang-orang yang meyakini keputusan yang ada, bahkan penunjukan Abu Bakar, Utsman dan setelahnya itu sebagai pemimpin, dan bahkan Ali pun ada di sana yang meyakini dan menyetujui atas keputusan itu, ya harusnya pada akhirnya semua versi mereka dikafirkan gitu. Tapi ya kembali bahwa mereka selalu mencari celah, mencari satu pintu, rongga pintu sekecil apapun untuk mereka bisa masuki agar keyakinan mereka bisa dipaksakan dan ditanamkan seperti itu. Bahkan keyakinan mereka ini sebagai tambahan ya. Sebenarnya keyakinan mereka ini kalau mereka mengkafirkan para sahabat, sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya ini merupakan tuduhan yang berlebihan atau tuduhan yang tidak benar yang disematkan oleh Rasulullah. Secara tidak langsung mereka mengatakan bahwasanya ketika para sahabat ini dihukumi kafir sepeninggal Rasulullah, maka selama ini Rasulullah itu tidak berhasil mendidik umatnya. Ya percuma, ngapain kemudian Rasulullah diutus, ternyata umatnya semua generasi awal yang sudah istilahnya sudah lama bertahun-tahun dengan Rasulullah kemudian malah kafir setelah beliau. Berarti kan sama saja mereka menuduh Rasulullah gagal. Itu makin kan serius tuh. Ya. Kalau diruntun pada akhirnya tuduhan itu bakal ke statement besar ini kan. Iya. Ya memang kan tadi dari awal kita sampaikan bahwasanya memang tujuan adanya sekte ini adalah ingin menghancurkan umat Islam, ingin menghancurkan agama Islam itu sendiri dari dalam dengan menyebarkan berbagai macam penyimpangannya seperti itu. Ya balik bahwa bahkan pada hal-hal yang di luar nalar sekalipun mereka akan lakukan itu. Cuma itu balik lagi ke ada aja orang yang ikut dengan keyakinan mereka, dan itu menjadi PR besar kita. Harusnya setelah kita belajar banyak soal ini, kalau serius fokus mendengarkan dan menyimak pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana aliran-aliran Islam itu harus lebih bisa kita cerna gitu. Dan kalau saya pribadi menilai bahkan menguatkan iman kita kalau kemudian andai ada datang orang lagi mengaku-ngaku membawa aliran agama tertentu, harusnya iman kita semakin kuat dengan belajar ini seperti itu. Oke Ustadz, ini tanpa terasa kita sudah hampir berada di ujung pertemuan kita. Apabila ada sisa materi bisa ditambahkan sebagai penutup agar kajian kita lebih bermakna, Ustadz. Baik, sedikit tambahan. Pembahasan kita tentang masalah Syiah Rafidhah sebenarnya sudah berkali-kali dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Bahkan mereka setiap tahun membuat buku yang menyebutkan penyimpangan dan kesesatan Syiah Rafidhah ini. Artinya secara nasional Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan klaim bahwa ini aliran sesat gitu. Ya. Harusnya kalau kemudian ada orang siapapun atau sebuah kelompok di Indonesia mengakui tentang kebolehan dan kelegalan ini, secara nasional hukum Islam sudah melarang itu ya. Ya. Dan itu sudah disebar, sudah dicetak berulang kali dan disebar kemana-mana, dan itu disebutkan secara rinci khususnya Syiah yang sifatnya global, yang sifatnya nasional, yang sudah banyak ada di negara Indonesia. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan, dari pembahasan ini kita tahu bahwasanya hidayah itu sangat mahal ya nilainya. Ketika seseorang itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah, hidayah Islam yang benar, kita harus banyak bersyukur karena banyak di antara manusia, banyak sekali manusia yang mereka ketika tidak mendapatkan hidayah dari Allah, mereka itu meyakini sesuatu yang tadi kita katakan tidak masuk akal. Sesuatu yang tidak masuk akal pun mereka bisa yakini karena mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengan mengetahui perkara-perkara ini, kita harus lebih banyak bersyukur kepada Allah karena sudah mendapatkan hidayah Islam yang benar, dan salah satu bentuk rasa syukurnya adalah salah satunya dengan tidak berhenti dan terus untuk belajar agama Islam. Salah satunya melalui menyimak kajian yang kita laksanakan ini. Oke, jujur kalau saya pribadi menilai bahwa serial akhir zaman yang pada akhirnya sekarang kita banyak fokus di pembahasan aliran-aliran sesat seperti ini sangat membantu kaum muslimin untuk membentengi diri dari pemahaman-pemahaman yang keliru gitu. Karena tadi kita sempat sebutkan ya, bahkan kalau di Indonesia ada kemudian kelompok orang yang menganggap kucing itu sebagai pembawa wahyu,
ya ada aja pengikutnya gitu. Karena netizen kita itu termasuk netizen yang gampang dipengaruhi. Jangankan pemahaman seperti ini, keluar dari agama pun dengan iming-iming, mohon maaf ya, mie instan, gula kopi, snack ataupun apapun itu, di saat mereka kondisinya lagi membutuhkan bantuan, gampang aja dipengaruhi. Iya. Apalagi pemahaman-pemahaman yang kalau disampaikan dengan cara yang benar-benar bagus, penyampaian yang benar-benar seperti ustadz banget, gampang sekali terpengaruh seperti itu. Baik Ustadz, tanpa terasa kita sudah berada di ujung dari pertemuan kita. Kita sampaikan semoga apa yang sudah kita bahas memberikan banyak manfaat untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada. Pastikan Anda terus menyimak serial Akhir Zaman agar pengetahuan kita tentang agama Islam ini semakin lengkap dan semakin banyak. Baik, dari studio kami Mat Imam Syafi'i Maisir kami pamit undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.